Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pelajarannya. Let's continue to unit 5 on smart teenager in a smart community on page 190. Okay, read the following text attentively. Kita diberikan beberapa teks ya nanti. Yang pertama kita pahami terlebih dahulu. Di sini bukan sebuah teks ya, sebenarnya lebih ke ini hanya sebatas screenshot dari sebuah marketplace, ya kan? Nah, kita lihat di sini ada beberapa jenis produk, tapi produknya itu sama, cuman dari mungkin vendornya atau pabrikannya itu berbeda. Nah, di sini ada produk, kemudian nama produk, kemudian kisaran harganya, kemudian di sini juga ada keterangan mengenai jumlah yang sudah terbeli. Ini ada 16 ya. Seperti itu. Ini automatic feeder atau pemberi pakan otomatis atau tempat pakan. Jadi kalau kita punya hewan itu kan harus kita kasih makan. Nah, ini tempat makannya itu seperti ini. Kemudian yang gambar selanjutnya adalah di sini ada deskripsinya, fast delivery. Jadi pengirimannya cepat, wholesale plastik, dijual dalam bentuk plastik ya. Kemudian ada kisaran harga, terus di sini ada tambahan ya. Ada minimum order quantity. Jadi jumlah pembelian minimumnya harus 500 piece atau 500 buah. Kemudian ini disertai informasi mengenai variasi color, ada hitam dan putih. Kemudian ini juga dilengkapi dengan rating pembelian 5, bintang 5 ya. Jumlah pembelian sudah ada 4 orang. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian pakan otomatis, tapi ini bentuknya adalah elevate. Elevate itu dalam artian berdiri. Jadi kan ada yang berdiri, ada yang mendatar di permukaan tanah. Di sini ada deskripsinya, ada jumlah penjualannya, MOQ-nya, minimum order quantity-nya sedikit sekali ya. Ini termasuknya murah ini, 2 pieces, boleh ngecer nih ya. Kemudian selanjutnya sama, ada harganya, ada minimum order quantity-nya 100 piece. Kisaran harganya juga semuanya lengkap ya. Ada rating 5, jumlah pembeliannya sudah ada 7 orang yang beli. Nah, ini mengenai keterangan gambar untuk yang teks yang pertama. Kemudian yang teks kedua, kita coba perhatikan ya mengenai teksnya. Pak Jul tidak akan menerjemahkan secara saklek ya, dalam artian harus pasti sama dengan artinya. Yang penting kita tahu poin-poinnya saja. Feeder adalah seperti halnya tempat atau outlet untuk penyimpanan yang berupa bins, bunker, silos, atau hopper. Mereka biasanya digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan atau sebagai pengukuran untuk aliran material yang banyak dari sumber utama dengan diatur mengenai laju pengeluarannya. Jadi feeder itu ya, feeder itu kan wadah pakan ya. Nanti disalurkan ke sebuah saluran utama, penampungan utama, sedemikian hingga nanti diatur keluarnya pakan itu, nanti diatur atau bisa dikontrol gitu. Seperti itu. Jadi keluarnya pakan itu bisa diatur. Nah, itu maksud dari kalimat tersebut. Kemudian di sini ada berbagai macam feeder atau tempat pakan yang bisa kita dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tempat pakan untuk hewan kesayangan yang biasa dikatakan kontainer untuk atau wadah pakan untuk burung atau mamalia. Sebuah inovasi tempat pakan mengizinkan hewan kesayanganmu untuk makan dalam in a better posture. Jadi maksudnya apa? Better posture itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi makannya itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau gemuk berarti kan otomatis makannya banyak. Jadi nanti kita bisa mengatur seperti itu. Kemudian look at the picture. Lihat pada gambar. Sebuah feeder ya. Pakan tapi bentuknya seperti mangkok ya. Dengan dekoratif atau dengan penampakan yang sangat menawan. Beberapa diantaranya dibuat berdiri. Elevate itu maksudnya dalam kondisi diberdirikan ya, tidak
sejajar dengan permukaan tanah seperti itu, yang terbuat dari kayu tahan lama dengan finishing yang baik. Jadi beberapa ada tempat pakan itu ada yang dibuat dari kayu yang tahan lama dengan finishing atau furnish yang lebih menawan. Kemudian tempat pakan yang dibuat lebih tinggi didesain secara klasik. Klasik itu bisa dikatakan apa ya? Klasik, eksotik boleh enggak ya ini? Kemudian dalam bentuk style tradisional dengan elegant slat. Elegant slat itu maksudnya ini dibagi gitu ya. Ada slot yang berbeda, ada pembatasnya. Pada setiap sisinya dengan with a warm touch to any room. Sedemikian hingga dengan batasan untuk setiap ruangannya. Biasanya kan ada misalkan ini pakan, 2 pakan ya. Kemudian di sini ada pembatasnya. Jadi satu feeder bisa untuk 2 kandang seperti itu. Setiap wadah pakan yang berbentuk mangkok ya, itu ini tadi udah sampai sini. Setiap wadah pakan yang dalam bentuk mangkok dipisahkan ya, 2 ini dipisahkan separate ya, dipisahkan untuk membentuk 2 bagian. Mangkok dapat remove itu dipindahkan secara mudah ya. Kemudian memudahkan juga dalam proses pembersihan elevate feeder. Jadi untuk membersihkan wadah pakan itu tadi. Dan juga hewan kesayangan itu dapat berdiri saat makan ya, sehingga dapat menjaga kesehatan posturnya. Jadi ini maksudnya ya, ini mungkin susah ya untuk menerjemahkannya. Jadi hewan kesayangan itu dapat kalau makan itu mestinya berdiri agar menjaga kesehatannya. Seperti halnya manusia kalau makan itu kan lebih baik duduk. Seperti itu. Jadi untuk menjaga kesehatan tubuhnya ketika dia makan sehingga dapat membantu kesehatan pencernaan hewan tersebut. Jadi di sini digestive health itu maksudnya kesehatan sistem pencernaan. Jadi makan sambil berdiri kalau pada hewan kesayangan itu akan membantu kesehatan. Sekarang terdapat berbagai macam jenis pet feeder. Ada banyak jenis wadah pakan. Jika kamu merasa guilty apa ya? Aduh, Pak Jul, HP-nya Pak Jul dibawa anak saya ini. Ketika kamu tidak dapat membuatnya di rumah untuk memberikan pakan kepada hewan kesayanganmu, kamu dapat menyetelnya atau membuatnya menjadi pakan otomatis. Ini mungkin guilty, ragu ya. Jika kamu merasa ragu bahwa kamu tidak dapat selalu ada di rumah, jadi kan kadang-kala orang beraktivitas keluar, sedemikian hingga perhatian untuk pakan hewan kesayangannya itu kan jadi kurang. Nah, untuk menyikapi hal tersebut maka kita bisa menggunakan pakan otomatis, khususnya untuk orang-orang yang sibuk, sedemikian hingga hewan kesayangan kita itu tetap masih bisa diberi pakan. Karena apa? Karena pemberi pakannya, tempat pakannya itu udah keluar secara otomatis. Nah, itu maksud dari kalimat tersebut. Kemudian pemberi wadah pakan ini memiliki jadwal pemberian makan dan secara otomatis mengontrolnya. Jadi mengenai porsinya berapa, waktu makannya kapan, itu sudah dikontrol secara otomatis. Hal ini memberikan bahwa hal ini membantu pemberian pakan kepada hewan kesayangan akan lebih terkontrol dalam jumlah kuantitasnya atau kesehatannya, baik dalam waktu ketika si pemilik ada di tempat atau tidak ada di tempat. Timer programming maksudnya waktu pengontrolan pakan itu menunjukkan ketika
pakan cover index so that the pet may have access to the food provide in it. Jadi pada dasarnya waktu saat kita menyetel program pemberian pakannya akan memberikan indeks atau akan memberikan sebuah pengaturan bahwa makanan itu harus tersedia pada jadwal yang sudah ditetapkan. Kurang lebihnya seperti itu maksud kalimat ini tadi. Kemudian hewan kesayangan seringkali dihubungkan dengan makanan yang akan terhubung. Apakah dia akan menjadi sangat rakus karena dia kelaparan, atau hewan akan menjadi stres. Maksudnya apa? Maksudnya hewan kesayangan itu kalau urusan dengan makan itu nanti bisa mengakibatkan dia stres, atau bahkan dia akan menjadi, kalau benar-benar kelaparan itu kan menjadi sangat pengen makan. Nah, itu akan menimbulkan si hewannya itu jadi rakus, greeted ini. Kemudian automatic pet feeder, pemberi pakan otomatis akan memberikan pakan kepada hewan kesayanganmu tanpa kamu harus ada di tempat. Hal ini berarti bahwa banyak sekali waktu yang akan kamu dapatkan untuk istirahat atau berelaksasi. Jadi kalau kita sudah pakai pemberi pakan otomatis, maka kita punya banyak waktu, tidak harus setiap hari mengecek, ngasih makan, seperti itu. Your pet will learn the routines. Jadi hewan kesayanganmu akan secara rutin diberikan pakan, ya, walaupun kamu pergi, sehingga kamu dapat menghemat waktu atau to take a last minute, sehingga jika kamu akan mengambil perjalanan dalam liburan, tetapi kamu tidak dapat menemukan penjaga hewan kesayangan, cukup setting wadah pakannya, kemudian scoop the litter box. Scoop itu membersihkan, ya. The litter box itu alas yang biasa di bagian bawah gitu loh. Jadi kalau misalkan ada ayam itu kan bawahnya kan biasanya biar tahi ayamnya itu tidak terlalu mengumpul banyak dan tidak bau, itu dikasihkan alasnya itu namanya litter. Biasanya litter itu pakai skam, ya. Kemudian bersihkan litter box dan kamu bisa pergi. Jadi pertama set up the feeder, jadi menyeting wadah pakannya dulu, kemudian bersihkan box litternya, kemudian kamu dapat pergi. Hewan kesayanganmu akan makan dengan porsi yang baik pada waktu yang tepat. Kamu tidak perlu ragu untuk datang ke rumah untuk kembali lagi ke rumah, sedangkan hewan kesayanganmu kehabisan makan di wadahnya. Jadi kalau kita sudah menyiapkan stok, pakannya sudah diatur oleh wadah pakan otomatis, kita tidak perlu ragu. Kalau kita bepergian, kemudian tiba-tiba pakan hewan kesayangan kita itu habis, itu kita tidak perlu ragu. Okay, for the text 3, MOQ, while searching product, ketika kita searching produk, mencari produk, kadang-kadang kita tidak asing, ya, dengan frase MOQ dalam e-katalog. Apa itu yang namanya MOQ? Mengapa itu sangat penting bagi supplier? Dalam secara pendek, MOQ itu memiliki singkatan minimum order quantity. Term pengertian ini sering digunakan khususnya supplier untuk pembeli online, ya, untuk menginterpretasikan bahwa sejumlah barang yang harus minimal dibeli. Jadi kalau tadi kalau kita lihat, ya, di sini ada MOQ-nya 500 pieces. Jadi kalau kita mau beli produk dari toko ini, kita harus beli minimal 500 piece. Seperti itu. Kalau ini, ini kalau yang paling terjangkau, ya, kalau menurut
gambar di sini kan lebih fleksibel ini. MOQ-nya cuma 2 piece. Ya. Seperti itu. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya kamu boleh beli itu minimal 2 pieces. Kalau beli 1 pieces boleh enggak? Enggak boleh. Beli 3 pieces boleh enggak? Enggak, sangat boleh. Kalau 3 pieces malah boleh. Karena minimalnya adalah 2. Kalau ini MOQ-nya 500. Beli 100 boleh enggak? Enggak boleh. Beli 200 boleh enggak? Enggak boleh. 600 boleh enggak? Boleh. Seperti itu. Oke, kemudian sampai mana nih tadi? So just like it sound, jadi seperti halnya di dalam arti ya, menunjukkan bahwa sejumlah unit supplier yang harus dibuat dan akan segera dikirimkan. Keuntungan dari penggunaan MOQ adalah kamu dapat menikmati harga per unitnya. Atau dalam artian ketika kamu membeli dalam jumlah banyak. Sehingga untuk membeli banyak, the better value, jadi nilai kesepakatannya yang paling baik adalah setelah kita deal-dealan dulu. Jadi setelah kita nego. Seperti itu. Jadi ini kita bisa tarik kesimpulannya untuk MOQ itu biasanya adalah bagaimana kita menekan harga serendah-rendahnya. Ini bagi produsen ya. Menekan harga serendah-rendahnya. Sedemikian kita produsen masih untung. Dan pembeli juga masih bisa merasakan murahnya produk tersebut. Itu sebenarnya pada dasarnya keuntungan dari MOQ. Pak Jul itu tahu istilah MOQ ini pertama kali di situs Alibaba.com. Alibaba.com itu adalah marketplace terbesar di dunia. Jadi kayak macam Tokopedia atau Shopee, tapi ruang lingkupnya udah internasional. Seluruh dunia. Itu adalah marketplace pertama di dunia. Bosnya, pemiliknya adalah Jack Ma dari China, dari Tiongkok ya. Itu termasuk satu grup dengan N Group. Kalian bisa browsing ya tentang Alibaba.com. Itu pokoknya kamu mau cari apapun ada di situ. Seperti itu. Itu Alibaba itu sangat besar sekali. Itu sekarang udah beranak pinak anak usahanya. Ada Taobao, terus apa lagi? 18, 16 atau apa gitu. Jadi situsnya itu cuman sebatas angka 1618.com. Nah, seperti itu. Ini bukan situs slot ya, bukan situs slot judi, tapi ini situs perdagangan internasional. Seperti itu. Dan awal mulanya yang namanya marketplace itu yang mengawali adalah Alibaba.com. Kalian silahkan browsing tentang Alibaba. Oke, clear ya mengenai teksnya. Kita langsung mulai ke activity 12. Do you find something interesting from the text? What are they? Activity 12. There are two kinds of feeder. Match the type of feeder in the left column with its description or function in the right column. Drag a line to the correct answer. You might drag the line more than once. Conventional feeder. Jadi ini wadah pakan yang biasa atau yang tradisional. Ya. Conventional feeder itu adalah umumnya berupa sebuah kotak saja. A container. A. Benar. B. The owner of the pet must fill it with the food. Ini juga benar. Kalau wadah konvensional itu kalau mau ngasih pakan kita harus datang terus kasih makan satu persatu wadahnya. Itu adalah salah satu contoh conventional feeder. Kemudian yang C, if the owner is busy, the pet will prepare the food himself. Ini salah, ini automatic ya mestinya. The amount of the food filled in the feeder can be easily calculated. Ini juga automatic. Jadi jawaban yang benar tentang conventional feeder adalah A dan B. Berikutnya, modern feeder. Modern ini adalah tempat pakan yang modern ya. An automatic feeder. Benar. Bowl are cleaned automatically. Nah, ini
Tadi tidak disebutkan ya, bahwa tempat wadahnya atau mangkok wadah pakannya akan dibersihkan secara otomatis. Itu tidak, ya, tidak disebutkan tadi. Kemudian meal schedule can be set automatically, ini jelas benar. The portion of the food is automatically provided. Nah, ini juga benar. Porsi makannya itu disediakan otomatis. Jadi, pernyataan modern feeder yang benar adalah A, C, dan D. Khusus untuk B ini tadi tidak dinyatakan bahwa pemberi pakan otomatis itu dia akan membersihkan dengan sendirinya, itu tidak dinyatakan di situ. Seperti itu. Oke, gitu ya, clear ya. Kemudian kita lanjut to activity 13. Choose the correct answer. You can choose more than one option. How does the company describe its innovation? Bagaimana perusahaan dapat mendeskripsikan mengenai inovasinya? Pertama, detail of feeder. Jadi perkara yang pertama adalah tipe pemberi pakannya ya. Elevated feeder. Nah, elevated feeder itu adalah yang pertama. Elevated feeder itu adalah pemberi pakan yang berdiri ya. Hanya ada satu tipe. Benar ya? Two type bukan. Traditional type, benar. Berarti kalau elevated feeder itu adalah one type dan traditional type. And then for automatic feeder, jadi pemberi pakan otomatis itu terdiri dari 4 types. Ini sesuai dengan gambarnya ya. Tadi ada 4 tipe. Some types itu juga bukan. Various type, karena lebih dari satu, ada 4 tipe, berarti mestinya adalah various type ya. Kalau classic type itu kan masuknya elevated feeder ini. Seperti itu. Jadi jawaban yang bagian sini yang benar adalah yang A dan C. Kemudian detail mengenai part, detail of part atau bagian-bagiannya. Elevated feeder bagiannya adalah 2 stainless bowl, ini benar, 2 buah mangkok stainless ya. Ya udah, cuman 2 buah mangkok. Decorative table itu bukan. Slide on the side, slide on the, ada pembagian untuk masing-masing sisinya, ini juga benar. A standing pet. A standing pet itu maksudnya hewan yang berdiri. Nah, hewan yang berdiri itu bukan bagian dari elevated feeder ya. Jadi yang benar hanya A dan C. Kemudian automatic feeder. Schedule meal control. Benar. A video player tidak ada video playernya. Automatic portion control ini juga benar. Automatic bowl itu salah. Jadi yang benar adalah A dan C. Sekarang mengenai detail of use. Jadi detail mengenai penggunaan wadah pakannya. Yang pertama, to fit a pet in a better position. Elevated feeder itu benar. Jadi elevated feeder itu adalah wadah pakan yang mengharuskan si hewan kesayangan itu makannya sambil berdiri. Jadi A, pernyataan A ini benar. To remove the bowl easily itu juga benar. Jadi kan mudah. Memindahkannya kan mudah sekali kalau dalam bentuk elevated feeder. Kemudian to clean a dishwasher and elevated feeder. Ini tidak ya. Tidak dapat membersihkan dengan sendirinya. Jadi mengenai detail penggunaannya adalah yang A dan B. Automatic feeder. To teach a pet a routine of going to the feeder for food. Ini juga benar. Karena apa? Untuk mengajari kalau jadwal pakannya tertata, terjadwal, itu kan akan mendidik hewan untuk makan sesuai jadwalnya. Seperti itu. Maksud dari kalimat ini kan to teach, untuk mengajari hewan untuk secara rutin makan di tempat pakan. A, benar. Kemudian yang B adalah to attract people to have a pet. Itu salah ya. Tidak untuk
menarik orang agar punya hewan kesayangan, itu bukan. Kemudian to give your pet its meal without you being present, ini benar. Jadi untuk memberikan hewan kesayangan pakan walaupun kamu tidak ada di tempat. Jadi pernyataannya benar adalah A dan C. Kemudian detail of innovative action. Jadi detail penemuan inovasinya. Yang pertama, elevated feeder. The feeder is made of plastic. Bukan ya. To bowl in an elevated feeder, ini benar. To teach a pet to eat in a better position, ini juga benar. Jadi jawabannya adalah B dan C. Yang berikutnya mengenai automatic feeder. Yang A, innovative actionnya adalah an automatic feeder is not only to feed a pet but also to teach a pet to eat independently. Benar ini. Jadi bukan hanya memberikan pakan tapi juga mengajarkan hewan untuk makan secara mandiri. Itu benar. Kemudian some control program in the feeder, ini jelas benar. Di dalam wadah pakan otomatis itu diberikan kontrol. Jadi bagaimana kita mengontrol, program kontrolnya. Kemudian made of durable wood, itu jelas bukan ya, ini traditional feeder. Jadi jawabannya benar adalah A dan B. And then for activity 14. Activity 14. The company offer various automatic pet feeder to supplier at the same price. Ini jelas salah. Tadi di teks yang pertama ada 4 gambar, itu harganya beda-beda, range harganya beda-beda ya. Jadi jawaban pertama adalah false. Bisa kalian lihat lagi pada yang gambar pada video yang awal tadi. You can buy an automatic feeder per unit directly from the supplier. Kamu dapat memberi tempat pakan otomatis per unit secara langsung dari supplier. Itu jelas bisa ya. Di sini disediakan ya. Yang tidak ada keterangan MOQ-nya, itu berarti kita bisa membeli eceran. Contohnya di bagian tipe yang pertama. Jadi pernyataan 2 benar. 3. The supplier sell automatic feeder around the world online. Itu jelas benar, true. 4. The customer must meet the supplier face to face before buying the product. Ini jelas salah ya, false ya. Karena pembeliannya secara online itu tidak harus berjumpa dengan supplier face to face. Jadi tidak perlu ketemu atau tatap muka sebelum membeli produk. Jadi pernyataan 4 ini salah. Kemudian yang kelima, if you want to purchase automatic feeder at a low price, you should choose product with MOQ notes. Itu jelas benar. Biasanya, tadi kan ada keterangan juga di dalam bacaan ya. Untuk pembelian yang dengan MOQ itu biasanya pembelian dalam jumlah banyak atau in bulk. Jadi kan ada kata-kata in bulk. Nah, atau bisa kalau dikatakan kalau di Indonesia itu grosiran itu loh. Ya, pembeli dengan harga grosir. Nah, jadi pernyataan yang kelima adalah benar. Keenam, if we compare the automatic pet feeder, we can see that the most famous feeder purchased are product number 1. Jadi kalau kita membandingkan mengenai automatic pet feeder, kita dapat melihat bahwa famous feeder purchase yang paling banyak dibeli untuk tempat pakannya adalah produk number 1. Kita lihat mengenai jumlah pembeliannya. Kita lihat ya di sini. Di sini kan ada keterangan. Ini ada 16 kali pembelian ini. Ini 4. Ini belum ada yang beli. Ini udah ada yang 7 yang beli. Ini kan ada keterangan ini. 16 pembelian. Berarti yang paling terkenal adalah yang tipe 1. Ya kan? Number 1. Berarti pernyataan 6 ini benar. And then, for number 7, the possible reason customer purchase product number 1 is due to the price range from
150.000 sampai dengan 900.000. Alasannya apa? Alasannya bukan karena harga ya. Bukan karena harga. Kalau mau cari harga yang murah, itu ini ada yang dengan MOQ, persyaratan MOQ 2 pieces saja 200 sampai 350. Tapi dalam kenyataannya yang laris itu adalah nomor 1. Karena apa? Alasannya adalah boleh, bukan karena harga. Karena boleh beli 1. Seperti itu. Ya. Bukan karena due to the price range, ya, bukan karena harga, tapi lebih kecenderungannya beli 1 aja boleh, atau boleh beli ngecer. Gitu. Jadi pernyataan 7 adalah false. And then number activity 15. Read the following statement. Decide whether this statement are true or false based on the information in the text 2. Ya. Oke, kita mulai ya. The text is about innovated pet feeder, elevated and automatic feeder. Ini jelas benar. Jadi teks yang kedua itu pada dasarnya untuk memberikan penjelasan mengenai tempat pakan otomatis dan tempat makan yang berdiri. Yang elevated feeder itu sebagai yang klasik atau traditional feeder. Ya. Jadi pernyataan 1 ini benar. Pernyataan kedua. Customer can purchase pet feeder at the outlet only. Customer can purchase pet feeder at the outlet only. Ini tidak disebutkan di dalam teks ya, mengenai bagaimana kita purchase-nya. Itu apakah harus di outlet atau tidak, itu tidak diceritakan ini. Bisa semestinya tadi disebutkan di secara online tadi kalau nggak salah. Atau malah tidak disebutkan kalau untuk yang teks 2. Seperti itu. Jadi pernyataan 2 itu adalah false. Pernyataan yang ketiga. Both elevated and automatic feeder are example of innovation due to the creativity used in the product. Ini jelas benar. Tadi dikatakan kalau yang elevated feeder itu bisa dalam bentuk beraneka ragam warnanya, jenisnya, maupun bahannya. Kemudian begitu juga yang untuk automatic feedernya. Itu ada beraneka ragam variasi, mulai dari switch to control, kemudian mengenai porsinya, kemudian setting of timer. Nah, itu merupakan inovasi, kumpulan inovasi. Jadi kedua-duanya ada inovasinya sendiri-sendiri. Jadi pernyataan yang ketiga itu juga benar. Okay. Let's continue to activity 16. Give number on the left side according to the information given by the writer in the text 1. Nah, ingat, text 1 itu adalah untuk yang gambar, ada 4 gambar. Kita mulai. Type of feeder information. There are only 2 colors for the product and you can purchase this type for at least 500 piece. Jadi yang ada MOQ 500-nya ya. Dan yang ada variasinya tadi dikatakan hitam sama putih. Kita cek ya. Berarti adalah tipe MOQ 500 warna black and white. Berarti tipe 2. Oke, clear ya. Tipe 2. Selanjutnya untuk information. When your budget is limited, the best price offer is 150.000 rupiah. Yang harganya sekitar 150.000 itu yang mana? Kita lihat ya. Tipe 1 dan tipe 4. Ya. Jadi yang harganya 150.000 adalah tipe 1 dan tipe 4. Kemudian information, the demand of this product is very high due to its low price. However, you must purchase at least 100 unit. Jadi yang punya MOQ-nya 100 unit, kita lihat di sini adalah tipe 4. Ya, tipe 4. And then for information, this product can give drink to a pet automatically. The demand for this product is also high at the lowest price of 200,000 rupiah.
yang harganya 200.000 dan punya fasilitas automatically pour drink. Kita lihat. Nah, automatic physical filling water. Nah, ini kan urusan dengan minum ini. Harganya juga 200.000. Berarti ini adalah tipe 3. Jadi jawabannya adalah tipe 3. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk penjelasannya, panjang lebar sekali. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam mengetahui hewan pemeliharaan. Khususnya bagaimana kita memperhatikan hewan peliharaan dengan memperhatikan pakannya. Seperti itu. Juga menambah pengetahuan kalian dalam di dunia marketplace. Bagaimana kita membeli secara online dari for around the world. Jadi kita bisa beli dari seluruh dunia. Oke, gitu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.